li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni mudkhala mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma ya Rabb anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Allahumma ya Rabb anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 22 ayatnya 36. Jadi berarti 22 36. Di masalah korban. Pertama-tama kita baca Al-Quran, kemudian Allah buka hati kita atau paham Quran. Terutama pengajian Al-Kautsar PLN Pusat. Semoga Allah berikan keberkahan di akhirat. Allah sehatkan semuanya, Allah jauhkan musibah, jauhkan segala macam kejahatan di manusia. Semoga keluarga kita Allah berikan kebahagiaan di akhirat, memudahkan urusan, murahkan rezekinya, sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah 22 Al-Haris 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wabat junubuha fakulu minha wa at'imul qa'ina minal mu'tar dzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Shadaqallahul azim. 36 Allah jelaskan tentang korban. Kami telah jadikan untuk kamu korban itu bisa unta, bisa juga sapi, bisa juga kerbau. Dan itu syiar agama Allah karena dagingnya akan diberikan kepada fakir miskin. Syiar juga. Dan kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Jadi kalau kita korban itu, kita dapat kebaikan yang banyak. Membunuh sifat-sifat kebinatangan kita. Sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Dalam keadaan berdiri atau terikat. Kalau di Mekah, korban onta itu ya sambil berdiri dia. Nah korban itu senang ya. Onta itu senang sudah jadikan korban itu. Atau terikat, kalau di sini kan diikat, kambing diikat, sapi diikat. Apabila telah roboh, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang fakir miskin dengan yang meminta atau tidak meminta. Jadi dagingnya nanti disunatkan kita makannya dan berikan ke orang lain. Atau kita kasihkan orang lain semua, nggak apa-apa. Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur, kata Allah. Jadi orang korban itu sebetulnya untuk bersyukur juga, syiar syukur. Nah, tapi Allah katakan, Allah lanjutkan, dagingnya itu dan darahnya itu sebenarnya nggak sampai sama Allah. Tapi ketakwaan kamu itu yang nyampe. Kita perintah Allah, kita kerjakan. Karena ini korban ini kan syariat Nabi Ibrahim.
Teruskan juga syariat ini pada Nabi Muhammad. Nah, Allah katakan, tetapi takwa kamu itu, demikianlah Allah tundukkan binatang-binatang itu, supaya kamu menyebut nama Allah, supaya kamu juga dan kamu dapat petunjuk, berilah kabar kepada orang-orang yang banyak berbuat baik. Kalau korban itu nyembelihnya kan bukan hanya Bismillah ya Allah Akbar, tapi takbir dulu. Sebut nama Allah, takbir, sebut nama Allah, takbir. Nah, hikmah korban itu tadi banyak pahala, membuang sifat binatangan. Ada lagi, Allah juga menjauhkan kita dari membela kita. Jadi orang beriman yang korban itu dibela Allah, diprotek Allah dari orang jahat. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, tapi ingkar nikmat. Jadi kalau orang kaya nggak berkorban itu, khianat, ingkar nikmat itu. Allah nggak suka itu. Sehingga dia bagaimanapun juga ya dikorban. 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzi yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Shadaqallahul azim. Rasulullah itu tidak pernah merangin dulu, selalu diperangin. Dan dia diizinkan berperang kalau dia diperangin. Jadi kalau Rasulullah itu nggak diperangin, berarti dia nggak keduluan merangin. Perangin baru dia diizinkan Allah. Karena kamu dizalimi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong orang-orang yang terzalimi itu. Nah, jadi kenapa dia terzalimi? Dia diusir di rumahnya, usir kampung halamannya. Ya dia diusir itu ya karena dia beriman, karena dia beriman mengatakan Tuhan kami Allah, ayat 40-nya itu. Seandainya Allah menolak keganasan satu kaum dengan kaum yang lain, Allah katakan ayat 40 itu, maka tentulah Allah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid. Tapi karena Allah itu mampu menolak keganasan orang itu, sehingga masjid ada di Roma, maksud juga ada gereja ada di Aceh. Gitu. Jadi kenapa? Karena Allah menolak keganasan satu kaum dengan kaum yang lain. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Siapa orang yang menolong agama Allah itu? Orang yang menolong agama Allah itu ayat persatunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna immakannahum fil ard aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Yaitu orang-orang yang diberikan kedudukan di muka bumi, dia sholat, dia zakat, ngajakin orang berbuat baik juga orang berbuat buruk. Itulah orang-orang yang menolong agama Allah. Dan bagi Allah itu kembali segala urusan. Jadi yang namanya orang menolong agama Allah itu, dia diberikan hidup di muka bumi, dia sholat, dia zakat, mengajakin orang berbuat baik juga orang berbuat buruk. Itulah orang yang menolong agama Allah. Nah seandainya, ayat 42-nya, mereka mendustakan kamu, terus ajakan kamu dengan ayat Allah itu, ya nggak apa-apa kata Allah, tapi ingat loh, lah didustakan juga kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Jadi supaya Nabi Muhammad jangan kecewa dengan dia banyak mendustakan Al-Quran, ingat kaum Nabi Nuh mana dihancurkan Allah. Berarti yang nolak Nabi Nuh dihancurkan. Kaum Ad juga sama. Nabi Hud dulu dihancurkan juga. Kaum Samud dihancurkan juga. Tapi kewajiban Rasul itu hanya nyampaikan aja. Dan juga ayat 43-nya.
kaum Ibrahim, Namrud, kaum Lut, orang senang satu jenis. Dan juga itu penduduk Madian yang nabinya soleh gitu. Dan juga didustakan juga Musa. Dan Musa juga kan Firaun dan orang-orangnya itu menolak Nabi Musa itu. Tapi ingat Allah Ta'ala, lalu aku tangguhkan azabnya, azab itu belum langsung, ditangguhkan dulu. Kemudian aku azab mereka, maka lihatlah bagaimana besarnya kebencian Allah pada orang-orang yang berbuat dosa itu. Ayat 5-nya. Berapa banyak Allah katakan kota-kota yang kami telah membinasakannya di dunia ini. Yang penduduknya dalam keadaan zalim. Dekat tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya. Berapa banyak juga sumur-sumur yang mereka tinggalkan dan istana-istana yang tinggi. Ya kayak Firaun itu, istana-istananya ditinggalin semua, air-airnya ditinggalin semua. Jadi oleh orang-orang yang beriman. Makanya Allah katakan di ayat 45-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Mereka mempunyai hati. Yang dengan hati itu mereka dapat memahami. Mempunyai telinga. Jadi sebenarnya punya telinga itu untuk mendengar kebenaran. Mereka itu sebenarnya bisa mendengar kebenaran. Kalau dia gunakan hati. Ya. Karena sungguhnya bukanlah mata atau yang buta. Tetapi yang buta itu adalah hatinya. Matanya sih ngelihat. Kupingnya mendengar. Tapi hatinya dibutain oleh Allah. Nah biasanya Allah itu kalau menurunkan azab itu diberikan tangguh. Gitu. Tangguh. Kalau sudah sampai waktunya, azab Allah itu pun payah. Biasanya kalau azab Allah itu Allah katakan sehari lagi aku azab. Tapi sehari lagi itu, sehari laginya Allah. Karena hitungan hari di sisi Allah itu, satu hari 1000 tahun. Kayaknya ayat 47-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasta'jilunaka bil adzabi la yukhlifallahu wa'dah. Wa inna yawman inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan mereka minta kepada kamu agar azab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Saya nggak usah minta segerain, azab pasti datang. Sesungguhnya di sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi kalau sehari lagi azab Allah ya 1000 tahun lagi. Tapi pasti itu. Hanya ayat 48-nya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma aqadtuha wa ilayyal masir. Dan berapa banyaknya kota yang aku tangguhkan azabku kepadanya. Yang penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka dan hanya kepadakulah kembali segala urusan. Banyak itu yang dia azab Allah. Makanya Allah memanggil kita sebagai dia tidak beriman supaya jangan dapat azab Allah di dunia dan dapat azab Allah di akhirat. Lihat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirum mubin. Walladzina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Walladzina sa'au fi ayatina mu'ajizin. Ulaika ashabul jahim. Hai manusia, sesungguhnya
Jadi Allah katakan Nabi Muhammad harus ngomong begini, hai manusia, sesungguhnya aku hanya memperingatkan peringatan yang nyata kepada kamu. Jadi siapa yang beriman beramal soleh, bagi mereka itu ampunan dan rezeki yang mulia. Diampuni dosa, rezeki juga. Dan ayat 51-nya, dan orang-orang yang berusaha dengan bermaksud menentang ayat kami, dengan melemahkan maksudnya ayat kami itu, mereka adalah penghuni neraka, kekal dalamnya. Tentang ayat Allah, neraka. Kalau beriman beramal soleh, beriman ayat Allah, selamat. Nah, tapi kenapa orang menentang ayat Allah itu? Ya karena syaitan. Ini Allah katakan 52-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyati fayansaqullahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi. Melainkan apabila nabi, rasul itu ada satu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Jadi kalau apalagi manusia biasa, berarti rasul aja, nabi aja dia ada keinginan, setan nimbrung situ. Sehingga dia melupakan Allah kadang-kadang keinginan itu. Tapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Dan Allah menguatkan ayatnya, Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Hanya orang itu harus ngaji itu. Kalau dia ngaji, dikuatkan dengan ayat Allah itu. Tapi kalau dia ngaji, ya kebablasan. Nah, jadi kita lihat ini, kalau orang yang nggak beriman, yang nggak ngaji, ya 53-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa innaz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Agar Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Dan sungguhnya orang-orang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Jadi kalau orang zalim itu memang cobaan berat. Tapi kalau orang yang beriman beramal soleh, karena dia ngaji, dia diselamatkan Allah. Nah makanya Allah katakan di 54-nya itu, dan agar orang-orang yang telah diberikan ilmu kepada mereka, meyakini bahwa Al-Quran itu adalah yang hak dari Allah, kalau mereka beriman dan tunduk hati kepada apa yang difirmankan Allah itu. Sungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman pada jalan yang lurus. Jadi kita ini kalau kita ngaji, dituntun oleh Allah. Tapi kalau dia nggak ngaji, ya nggak ada tuntunan dari Allah. Jadi Allah biarkan aja itu. Nah maka itu Allah katakan di ayat 55-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin min hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. Walladzina amanu wa amilus shalihat fi jannatin na'im. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin. Jadi Allah kasih tahu di ayat 54 tadi, agar orang-orang yang diberi ilmu itu yakin dengan Quran, selamat dari syaitan. Tapi kalau orang-orang yang nggak ngaji, nggak selamat. Dan senantiasalah orang-orang yang kafir itu berada dalam keraguan terhadap Quran. Jadi setan menjadikan dia ragu terhadap Quran.
hingga datang kepada mereka saat kematian dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab dari kami. Di orang yang meragukan Quran itu sudah setan, Allah tidak melindungi dari setan, tapi dia dapat azab. Dan antara kekuasaan di hari itu adalah ada pada Allah yang memberi keputusan di antara mereka. Maka sesungguhnya yang beriman dan beramal soleh adalah dalam surga penuh kenikmatan. Tapi yang sayang orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka mendapatkan azab yang perih. Nah, jadi tinggal orang itu sekarang ini dipilih ada dua aja, ngaji selamat, ngaji celaka di dunia, celaka di akhirat. Tapi yang hebat itu bagi orang-orang yang hijrah di jalan Allah, jihad di jalan Allah, hebat ya. Allah katakan bagi orang yang hijrah di jalan Allah 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين أيدخلنكم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم عليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لغفور رحيم ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العليم الكبير صدق الله العظيم. Allah kasih tahu orang yang hijrah itu beruntung. Orang-orang hijrah itu pindah. Dari tadi sholatnya rada-rada tapi pindah, sekarang dia rajin sekali. Jadi tadi dia nggak sedekah jadi suka sedekah. Jadi dia nggak tahajud, jadi tahajud. Itu namanya hijrah. Hijrah di jalan Allah. Kemudian mereka dibunuh atau mati. Ya, baik hijrahnya itu yang benar-benar fisik atau hijrah ibadat nggak baik kepada baik. Kemudian mereka mati. Sudah terbunuh. Allah katakan benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, surga. Dan sungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Udah begitu, sungguhnya Allah akan masukkan mereka ke dalam surga, tempat surga yang semua orang pasti menyukai surga itu. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha penyantun. Jadi, orang-orang yang beriman pada masalah itu beruntung benar. Beruntung sekali. Demikianlah dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah diderita. Kemudian dia. Jadi ada orang, dan siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maaf lagi maaf pengampun. Jadi orang ini jadi aniaya, terus dia maafin, terus dia aniaya lagi. Itu ada pertolongan Allah yang dari arah yang tidak kita tahu. Demikianlah Allah katakan Allah. Yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah kuasa memasukkan malam kepada siang. Masukkan siang kepada malam. Dan bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Kuasa Allah itu Allah yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah ialah Tuhan yang hak. Sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah kebatilan. Dia Maha tinggi, lagi Maha besar. Jadi kalau kekuasaan Allah itu, wah, nggak usah diragukan lagi. Kuasanya itu Maha tinggi, dia Maha besar, Maha agung. Jadi sebetulnya orang itu kalau mau diprotek oleh Allah dari segala macam
kejahatan apapun juga, yang banyak mendekat kepada Allah, dijamin Allah di dunia, dijamin Allah di akhirat. Tapi kalau dia menjauh kepada Allah, ya Allah nggak juga perhatikan dia. Makanya ada ayat Allah mengatakan, kalau kamu dekat Allah, Allah dekat kamu. Kamu ingat Allah, Allah ingat kamu. Sebaliknya, kalau kamu jauh kepada Allah, ya Allah juga jauh. Jadi, kalau di surat 2 ya, ayat 152 itu, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni akum, washkuruli wala takfurun. Allah katakan, ya, janganlah kamu lupa sama Allah. Kamu ingatlah kamu kepada Allah. Kalau kamu ingat kepada aku, kata Allah, aku akan ingat kamu. Jangan kamu ingkar pada Allah dan kamu bersyukurlah kepada Allah. Jadi kita ingat sama Allah, Allah ingat kita. Nah, gimana caranya Allah katakan supaya begitu? Yaitu 152-nya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang beriman, mintalah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sebaliknya, orang yang lupa sama Allah, surat 59, ayatnya 19, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, ulaika humul fasiqun, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lalai kepada Allah. Kalau kamu lalai kepada Allah, maka Allah jadikan kamu lalai dengan dirimu sendiri. Nah, ingat sama dirinya sendiri. Dan kamu jadi orang fasik. Jadi kita pilihannya nggak ada lain. Ingat Allah, Allah ingat kita. Kita lupa sama Allah, Allah lupa sama kita juga. Nah, kalau kita lupa sama Allah, kita juga jadi orang fasik. Sampai Allah katakan, ayat 20-nya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama calon penghuni neraka. Calon penghuni neraka itu an-nar. An-nar itu api panas. Panas. Tapi Allah katakan yang beruntung itu ya calon penghuni surga. Calon penghuni surga itu beruntung. Jadi karena calon penghuni surga lah, penghuni surga itu dia adalah orang-orang yang aman, damai, tenang. Nah, mudah-mudahan dengan kita ngaji surat 22 ayatnya dari 36 sampai sekarang 62 ya. Ini kita kuat takwa kita. Semoga pengajian Al-Kautsar PLN Pusat Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ridhoi semua mereka, keluarganya. Sakinah mawaddah rahmah, sehat walafiat. Dan kita juga Allah selamatkan, Allah sehatkan, Allah berkahi, Allah rahmati. Allah pelihara kita dari penyakit, Allah kuatkan imunitas kita, Allah jaga kita dari segala macam apapun bentuk kejahatan, kemaksiatan. Demikianlah pengajian kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.